Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Engkaulah Tuhan kami yang senantiasa menyatakan perbuatan-perbuatan besar bagi kami. Setiap hari dalam kehidupan kami Engkau hadir untuk menyatakan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan senantiasa menyatakan itu dalam kehidupan kami. Karena kami menyadari kami membutuhkan Tuhan untuk terus menopang dan juga menyertai kehidupan kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita dan terang bagi langkah kami yang akan menuntun kami dan memberkati kami saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan lebih lagi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, saya undang berdiri. Pembacaan Alkitab di dalam ibadah kita, ibadah keluarga pada malam hari ini, diambil dari kitab Raja-Raja yang pertama, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai ayat 24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 sampai 24, firman Tuhan menyatakan. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silakan untuk kembali. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini melalui pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, yang mengisahkan tentang satu bagian dari sebuah perikop yang bercerita tentang perjumpaan Nabi Elia dengan seorang janda yang berasal dari Sarfat. Dalam perikop bacaan ini kita diingatkan satu hal yang memang sebenarnya menjadi kehidupan, yang menjadi bagian kehidupan yang memang boleh dikatakan senantiasa diingatkan Tuhan kepada kita. Satu hal itu adalah bahwa kita hari ini diingatkan kembali oleh Tuhan melalui firman-Nya, kehidupan kita sebagai manusia selama ada di dalam dunia ini tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan. Persoalan yang kadang hadir silih berganti dalam kehidupan kita. Persoalan yang kadang-kadang kita rasakan tidak pernah selesai dalam kehidupan kita. Kita lihat bersama-sama hal ini ditunjukkan lewat kehidupan dan pengalaman hidup sang janda yang berjumpa dengan Elia pada saat itu. Saya mencoba melihat bahwa paling tidak ada 2 persoalan yang dialami oleh sang janda ini. Kalau di awal-awal dalam perikop mulai dari ayat yang ke-7 kita bisa lihat bahwa sang janda ini punya persoalan berkaitan dengan kekurangan dalam kehidupannya. Atau mungkin boleh disimpulkan
persoalan berkaitan dengan kemiskinan. Sehingga kita lihat bersama-sama bahwa ini digambarkan dalam ayat yang ke-12 saat ia mengatakan bahwa tidak ada roti daripadaku. Yang ada hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi ayat itu menggambarkan situasi sang janda, kehidupan sang janda yang memang sangat kekurangan secara ekonomi. Tapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bahwa ada kemungkinan besar bahwa sebenarnya sang janda ini sebelumnya adalah orang yang berada, orang yang kaya. Kenapa saya menyimpulkan begitu? Karena kita lihat bersama-sama pada saat Elia datang ke rumah sang janda, digambarkan bahwa sang janda itu punya rumah yang punya 2 tingkat. Dan kita lihat ya, bahwa Elia diantar untuk ke atas begitu. Jadi ini menggambarkan bahwa rumah sang janda itu dalam ayat yang ke-19 digambarkan punya 2 tingkat. Nah, dalam tradisi orang Israel di masa itu, orang yang punya rumah 2 tingkat ini adalah orang yang dikategorikan secara ekonomi orang yang berada, orang yang kaya. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa kemudian dia merasa kekurangan? Kenapa kemudian kondisi yang digambarkan di ayat 12 tadi menggambarkan situasi yang berbeda dengan seharusnya? Nah, ada kemungkinan besar adalah karena memang dia jatuh miskin dari keadaan sebelumnya yang kaya tadi. Tidak digambarkan kenapa, tidak diketahui kenapa, tapi ada kemungkinan adalah karena dia seorang janda yang otomatis dia sudah ditinggalkan sang suami. Begitu sang suami meninggalkan dia, kehidupan keluarga itu berubah. Ekonomi keluarga itu berubah. Karena di masa itu juga kan memang yang mencari nafkah bagi keluarga adalah laki-laki. Perempuan itu sangat jarang, bahkan sangat sulit untuk mencari nafkah di masa itu. Sehingga kondisi ini saat dia ditinggalkan mungkin saja menjadi penyebab kehidupan ekonominya berubah. Dari sosok keluarga yang mungkin berada, keluarga yang mungkin boleh dikatakan cukup, bahkan lebih dari cukup, menjadi keluarga yang kekurangan. Keluarga yang digambarkan hanya untuk makan saja susah. Jadi gambaran ini yang menggambarkan bagaimana persoalan pertama yang dialami sang janda adalah bicara tentang kemiskinan, bicara tentang kekurangan dalam kehidupan. Nah, persoalan pertama itu kemudian selesai saat perjumpaan Elia dengan sang janda ini. Kita lihat di ayat-ayat sebelumnya begitu ya. Bagaimana Elia kemudian menyatakan firman Tuhan di dalam ayat 14 bahwa tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang. Itu kan gambaran bahwa apa yang selama ini digumuli, apa yang selama ini menjadi persoalan kekurangan yang dialami oleh sang janda itu sudah diselesaikan. Dan itu terbukti bahwa memang apa yang terjadi itu, apa yang difirmankan Tuhan melalui Elia benar-benar terjadi, sehingga di ayat 16 itu memang benar-benar sang janda merasakan ini. Jadi persoalan pertama sudah selesai. Persoalan yang pertama itu sudah diselesaikan lewat perjumpaan Tuhan melalui Elia dengan sang janda tadi. Tapi ternyata persoalan tidak berhenti. Nah, ini kenapa saya tadi gambarkan bahwa ayat-ayat perikop ini kan menggambarkan hidup kita begitu ya, yang punya persoalan nggak pernah berhenti, nggak pernah selesai. Ada saja masalah, ada saja persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Sama juga terjadi dalam kehidupan sang janda itu. Kalau tadi persoalan kemiskinannya, kekurangannya sudah selesai, muncul lagi persoalan yang baru. Persoalan saat sang anak sakit dan kemudian meninggal dunia. Kita lihat kan, ini persoalan yang disampaikan dalam ayat 17. Sang anak sakit keras sampai kemudian nafasnya tidak ada lagi.
Bayangkan seorang janda yang punya anak, yang merasa bahwa sang anak ini adalah harapan dalam kehidupannya, harapan untuk masa depannya. Tiba-tiba sang anak juga dikatakan meninggal dunia. Bagaimana perasaannya? Kita bisa bayangkan bersama-sama. Masalah satu sudah selesai, tiba-tiba masalah yang lebih berat juga hadir dalam kehidupan. Anak yang tadinya diharapkan menjadi masa depan yang akan mungkin memenuhi kehidupan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga itu ternyata harus meninggal. Jadi situasi itu benar-benar menjadi persoalan besar buat sang janda. Dia berpikir bagaimana mungkin kehidupan selanjutnya. Apalagi kemudian Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat secara tidak langsung sang janda menggambarkan juga pola kehidupan di masa itu yang dia katakan saat Elia datang ke rumahnya. Kita lihat ayat 18, apa yang dikatakan sang janda kepada Elia. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan dari ayat ini apa yang saat itu berkembang dalam pola kehidupan masyarakat di saat itu. Jadi artinya di sini mau menggambarkan bahwa situasi yang dialami sang janda ini terkadang itu dihubungkan dengan dosa. Jadi kalau ada orang-orang yang mengalami situasi kesusahan seperti sang janda ini, biasanya orang-orang akan mencap begitu ya, memberikan stempel kepadanya, oh orang ini berdosa. Orang ini punya kesalahan, sehingga dia katakan pada saat perjumpaan dengan Elia, apakah engkau mau menyatakan kesalahanku? Sebuah pernyataan yang menggambarkan bahwa dia saat itu merasa mungkin saja ada orang-orang yang pada saat itu memberikan stempel kepadanya, dia berdosa, makanya dia mengalami itu. Jadi persoalan ini menimbulkan persoalan juga, bahwa mereka mengalami situasi bukan hanya harus sedih kehilangan sang anak, sang janda juga harus bersedih karena ada orang-orang yang kemudian semakin menekan dia dengan mengatakan dia berdosa. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang ada dalam pikiran, dalam hati, dalam perasaan sang janda itu. Betapa sedihnya. Sudah dia mengalami kesedihan, ditinggalkan sang anak, tiba-tiba orang juga di sekelilingnya mungkin mengatakan, oh kamu berdosa, kamu bersalah. Kan semakin membuat dia jatuh. Semakin membuat dia lebih sedih tentunya. Jadi persoalan inilah yang menjadi persoalan yang kedua dalam kehidupan sang janda. Tetapi kita lihat kembali bahwa ternyata persoalan itu pun dijawab oleh Tuhan melalui Elia. Persoalan yang dialami janda itu yang kedua kembali diselesaikan Tuhan melalui Elia. Kita lihat bersama-sama dalam bacaan firman Tuhan yang menjadi perikop bacaan kita. Elia berdoa kepada Tuhan. Elia memohon kepada Tuhan agar sang anak itu kembali dihidupkan. Agar sang anak itu kembali lagi hidup dan kembali lagi mendampingi sang ibu yang sedang kesusahan itu. Dan itu benar-benar terjadi. Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu kembali pulang ke tubuhnya. Jadi persoalan kedua kembali diselesaikan. Persoalan kedua kembali selesai dalam kehidupan sang janda itu. Sehingga akhirnya juga sang janda akhirnya benar-benar mengimani betapa besarnya kuasa Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan umatnya, terkhusus bagi Elia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali
kita bisa belajar dari perikop bacaan ini, dari firman Tuhan hari ini, bahwa seberat apapun persoalan yang harus kita hadapi, sebanyak apapun masalah yang harus kita alami, yang mungkin silih berganti hadir dalam kehidupan kita, yang mungkin membuat kita merasa ini masalah nggak selesai-selesai, ini masalah nggak bisa selesai juga habis dalam kehidupan saya. Ingatlah bahwa Tuhan selalu akan bisa menyelesaikan persoalan kita. Seberat apapun. Kita lihat masalah sang janda ini kan kita bisa bayangkan beratnya ya. Saya nggak tahu kalau ini terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita masih bisa kemudian menerima itu? Apakah kita masih bisa menghadapi situasi itu? Tetapi kita lihat bagaimana beratnya persoalan itu kemudian diselesaikan Tuhan, dijawab Tuhan dengan memberikan jalan keluar dari persoalan itu. Jadi kalau kita kemudian hari ini diingatkan bahwa Tuhan mampu menyelesaikan persoalan kita seberat apapun, sebanyak apapun. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani mampu melakukan itu. Pertanyaannya buat kita, apakah kita masih harus meragukan lagi kuasa Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita masih bertanya-tanya lagi tentang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih kemudian bersedih hati, kemudian berputus asa dengan persoalan kehidupan yang harus kita alami? Sebagai orang beriman, jawabannya jelas. Seharusnya kita tidak pernah berputus asa. Kita tidak pernah kehilangan harapan. Karena kita selalu diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu berkuasa. Tuhan juga hadir dalam kehidupan kita. Tuhan mendengar setiap seruan dan doa orang-orang yang mau berserah, orang-orang yang mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Elia membuktikan itu. Doanya dijawab Tuhan karena dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita mau benar-benar merasakan kuasa Tuhan, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita tetap terus berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap terus menggantungkan hidup kita dalam iman dan pengharapan yang tertuju hanya kepada Tuhan. Karena kita bersyukur, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang sangat memberkati kita, sangat baik buat kita, sangat mengasihi kita. Dan dialah itu menguatkan kita semua. Saat kita harus menjalani hari-hari kehidupan kita yang mungkin harus mengalami persoalan, harus mengalami masalah, harus mengalami kehidupan yang tidak menyenangkan. Ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin.